Kisah para ibu hebat yang melahirkan anak-anak hebat kali ini yang akan kita bahas adalah kisah seorang wanita bernama Aliyah Rashid, seorang ibu dari seorang intelektual bangsa yang gigih. Menjadi orang tua yang sukses adalah mudah, akan tetapi menjadi orang tua yang sukses dan melahirkan putra-putri yang sukses pula dalam waktu yang bersamaan merupakan prestasi tersendiri. Salah satu contohnya adalah Profesor Dr. Aliyah Rashid, MPD, yang berhasil mengantarkan putra pertamanya, Anies Rashid Baswedan, menjadi tokoh yang diperhitungkan oleh dunia internasional. Sejak bocah, Anies memang sudah sangat sibuk. Menurut Aliyah Rashid, ibunda Anies, putra sulungnya itu tergolong anak yang sangat aktif dan tidak cengeng. Dia tidak mau hanya duduk manis dan diam. Akibatnya, ia seringkali terjatuh. Ia pernah terjatuh di teras rumah dalam posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Saya langsung berlari mendekatinya karena khawatir ia geger otak atau kepalanya terluka. Alhamdulillah, Anies ternyata tidak apa-apa. Meski jatuhnya sangat keras, Anies tidak menangis. Wajahnya saja yang kelihatan agak suram, menahan rasa sakit. Anies kecil memang jarang sekali menangis. Ketika tangannya terkena setrika panas sampai membengkak merah, ia tidak menangis. Padahal saat itu usianya baru 3 tahun, dan berbicara pun masih cadel. "Kenapa tanganmu melepuh, nak?" tanya ibunya, tanya Bunda Aliyah Rashid. "Kena setrika," jawab Anies kecil sederhana. Anies Baswedan lahir dari pasangan Dr. Andes A. Rashid Baswedan, SU, dan Profesor Dr. Aliyah Rashid, MPD, pada 7 Mei 1969, dengan pertolongan bidan Eni di Kuningan, kota kecil di bagian utara Jawa Barat, tempat kelahiran sang ibu. Ada makna khusus di balik pemberian nama Anies pada putra pertama pasangan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Anies berarti tanaman yang banyak tumbuh di kawasan Laut Tengah. Buahnya kecil-kecil dan berbau harum, serta dipakai sebagai obat atau rempah-rempah. Tetapi, menurut sang ayah, Rashid, Anies artinya teman duduk. Selain melambangkan ketaatan seorang anak, nama itu juga dimaksudkan untuk mengenang nama kakak perempuan tercinta Rashid bernama Anisah, yang saat itu sudah meninggal. Karena anak saya laki-laki, maka saya beri dia nama Anies. Lengkapnya Anies Rashid Baswedan. Semua anak saya sertakan nama saya dan nama keluarga, yaitu Rashid dan Baswedan. Keluarga Anies tinggal di lingkungan keluarga pejuang yang sederhana, pendidik, dan peka kondisi sosial. Anies dan keluarganya memang tinggal di rumah kakeknya, Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis dan perintis kemerdekaan yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan tahun 1946, serta anggota konstituante Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara, kedua orang tua Anies sendiri adalah seorang dosen. Rashid pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia, sedangkan Aliyah adalah guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Lingkungan kehidupan orang-orang pilihan inilah yang membuat Anies merasa kaya sejak bocah. Dari kakeknya, ia mendapatkan nilai-nilai perjuangan, kemanusiaan, kejujuran, dan sebagainya. Sepanjang sejarah di Indonesia, mungkin hanya kakeknya lah tokoh nasional yang hingga akhir hayatnya tidak mempunyai rumah. Saat itu, kakeknya tinggal di Taman Yuwono, kompleks perumahan yang dibangun bagi para pejuang kemerdekaan.
kompleks yang terletak di Jalan Dagen, belakang Jalan Malioboro. Terdiri dari 20 rumah dan sebuah lapangan tenis yang dibangun oleh Haji Bilal, seorang pengusaha batik di Yogyakarta. Rumah yang ditinggali oleh kakek Anis ini sebelumnya pernah didiami oleh Kasman Singodimejo, Muhammad Nasir, dan Muhammad Rum. Di rumah wakaf kakeknya itu tidak ada telepon, sepeda motor, apalagi mobil. Ajari anak dengan pembiasaan, tutur Aliyah. Selain itu, ia juga menuturkan pengalaman pribadinya tentang cara mendidik ketiga buah hatinya hingga menjadi orang sukses. Perempuan yang setiap hari menjadi dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta ini selalu mendidik buah hatinya dengan pembiasaan. Di antaranya, pembiasaan taat beribadah, banyak membaca, bekerja keras, bersikap santun kepada siapapun, bertanggung jawab, berbicara di depan umum, berorganisasi, menghadapi tantangan, serta pembiasaan-pembiasaan baik lainnya. Awal mendidik pembiasaan pada anak dimulai dengan pipis pada tempatnya. Hal itu akan tertanam pada anak kita, ungkap Aliyah. Dengan pembiasaan-pembiasaan itu, pendidikan akan tertanam pada anak, sehingga anak akan terbiasa untuk melakukan apa yang telah ditanamkan orang tua mereka. Begitu pula dengan pembiasaan membaca. Kebiasaan ini mampu melatih anak menyisihkan uang untuk membeli buku, karena mereka sudah terbiasa untuk membaca, sehingga bila mereka tidak membaca akan merasa ada sesuatu yang hilang. Menurut Aliyah, pola yang baik dalam mendidik anak adalah memberikan arahan kepada sang anak untuk gemar membaca serta taat beribadah. Sejak anak-anak kecil, saya selalu membiasakan mengajak mereka ke perpustakaan. Di sana, saya biarkan mereka mencari buku sendiri. Saya hanya memantau dari jauh, katanya. Selain membiasakan banyak membaca, dia juga biasa mengajak anak-anak jalan-jalan sehari sebelum ujian dimulai. Kebiasaan itu dilakukan agar mereka tidak terpengaruh dengan teman-temannya yang baru belajar menjelang ujian. Namun demikian, Aliyah tak takut anak-anaknya tidak bisa mengerjakan soal ujian, sebab dia sudah membiasakan anak-anaknya untuk gemar membaca dan merangkum setiap satu halaman dari pelajaran mereka 4 bulan sebelum ujian dilaksanakan. Meski Anis lahir di lingkungan keluarga akademis, Aliyah sepakat membiarkan semua anaknya tumbuh secara alamiah. Ia tidak memaksakan agar putra-putrinya bisa membaca dan menghitung lebih dini. Misalnya, saya yakin anak-anak kecil butuh bermain dan produktif dan kreatif. Karena dunia bermain pada anak sama dengan dunia bekerja pada orang dewasa. Itulah yang bakal menjadi bekal kehidupan mereka ke depan, tutur Aliyah. Menurut Aliyah, Anis baru menangis saat ia merengek-rengek minta sekolah. Awalnya, Aliyah kurang menggubrisnya, karena saat itu usia Anis baru 3 tahun. Ia pikir anaknya itu hanya ingin sekolah, sebab setiap hari menyaksikan anak-anak lain yang masuk di sekolah TK Bustanul Atfal, tidak jauh dari rumahnya. Namun, karena Anis seringkali merengek minta dimasukkan ke sekolah, Aliyah pun berusaha berkonsultasi dengan Rahayu Haditono, psikolog kenamaan di Yogyakarta. Menurut psikolog itu, sebaiknya Anis dibiarkan masuk sekolah. Tetapi kalau tiba-tiba dia ingin berhenti sekolah, jangan dipaksa sekolah. Anis pun mulai sekolah. Setiap hari ia diantar Eyang A.R. Baswedan. Namun, seperti sudah diduga, Anis belum sepenuhnya ingin sekolah. Terkadang, ia begitu menggebu-gebu ingin masuk sekolah. Tetapi dalam kesempatan lain, tiba-tiba mogok dan tidak mau sekolah lagi. Menjelang usia 5 tahun, barulah ia kemudian dimasukkan di sekolah TK Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Setiap hari Anis diantar jemput oleh Gimin, tukang becak yang hampir setiap hari mangkal di dekat rumah kakeknya. Selain kami berdua bekerja, kami juga ingin melatih Anis agar bisa lebih cepat mandiri.
Aliyah memberi alasan mengapa anaknya tidak diantar oleh orang tuanya sendiri. Tetapi sebenarnya diam-diam saya mengikutinya dari belakang. Sebagai seorang ibu, saya tidak tega melihat anak usia 5 tahun naik becak sendiri. Anis tergolong anak pemberani. Saat di TK Syuhada, Rashid pernah menyaksikan anak sulungnya itu menonjok teman sekolahnya yang jauh lebih besar. Gara-garanya, Anis melihat anak besar itu mengejar dan hendak memukul seorang anak yang lebih kecil. Maka Anis langsung mengejar dan mendorong anak besar itu sampai terjatuh. Ketika anak besar itu bangun dan memandangi Anis dengan marah, Anis justru balik memandangi anak itu dengan pandangan yang lebih tajam. Apa yang terjadi? Anak itu menggeloyor pergi tanpa berani memandang mata Anis. Selain mendidik dengan cara pembiasaan, saya juga membiasakan untuk tak terlalu overprotektif kepada anak. Sikap overprotektif ini akan membuat kepribadian anak lemah. Bagi saya, menyerempet sedikit bahaya tidak apa-apa, karena itu ada manfaatnya. Salah satunya membuat anak menjadi tangguh dalam menghadapi persoalan hidup nantinya, tutur Aliyah. Aliyah juga menceritakan saat Anis berusia 5 tahun. Dia melihat Anis sedang dikeroyok beberapa anak di halaman samping rumahnya. Melihat sang putra yang sedang dikeroyok, dirinya tidak langsung melerai atau memukul anak-anak lainnya. Namun, Aliyah hanya melihat dan memantau dari jauh. Ya, saya lihat saja, berbahaya atau tidak. Sambil pura-pura tidak melihat, saya masuk ke rumah. Di dalam rumah, saya perhatikan dia. Dari situlah anak akan terbiasa untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri, jelasnya. Memasuki usia 6 tahun, Anis dimasukkan ke SD Laboratori, salah satu SD negeri terbaik di Yogyakarta. Aliyah bercerita, hari pertama masuk sekolah, Anis mengambek karena belum dibelikan tas sekolah. Akhirnya, Aliyah buru-buru mencarikan tas untuk Anis. Tetapi, setelah mulai masuk sekolah, Anis kembali berulah. Anis seringkali berkelahi sehingga Aliyah kerap dipanggil oleh guru Anis ke sekolah. Laporan guru-guru Anis ia terima, tetapi ia merasa berkelahi itu adalah bagian sosialisasi. Menurutnya, selama tidak membahayakan, biarkan saja mereka berkelahi. Anis berangkat ke sekolah dengan dibonceng sepeda. Umumnya, anak-anak di sekolah saat itu naik sepeda sendiri. Diantar dengan mobil pribadi, naik bus, dibonceng sepeda motor, atau diantar dengan becak. Namun, rupanya orang tua Anis sengaja memberikan pekerjaan antar jemput dengan sepeda itu kepada Puji, tetangganya yang saat itu sedang menganggur. Akan tetapi, diam-diam, hal itu membuat Anis kurang percaya diri karena dia adalah satu-satunya murid yang diantar jemput dengan sepeda. Beruntung antar jemput dengan sepeda itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Karena memasuki kelas 3, Anis sudah dibelikan sepeda sendiri oleh ayahnya. Dan sejak kelas 3 itu, ibunya Aliyah tidak pernah lagi diundang guru ke sekolah karena Anis berkelahi. Meski merupakan keluarga guru besar, keluarga Anis biasa hidup sederhana. Dan itu membuat Aliyah merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang luar biasa pada keluarganya. Masih terbayang jelas di ingatan Aliyah saat Anis bersama kedua adiknya menunggu ayah mereka datang. Mereka berharap sang ayah membawa kotak makanan, jatah konsumsi sang ayah dari rapat di kampus. Di meja makan, hampir setiap hari kedua orang tua Anis membiasakan makan bersama. Di tempat inilah kedua orang tua Anis acap kali memberikan pendidikan tentang kejujuran, keadilan, dan kebersamaan dengan cara sederhana. Sebagai contohnya, kalau saat itu lauknya telur dadar, maka salah seorang di antara ketiga anaknya diminta membagi telur itu dengan pisau. Tetapi bagi yang memotong itu, dia harus mengambil bagiannya paling akhir. Dengan demikian, ia selalu berusaha memotong telur dadar itu seadil mungkin, sama besar. Begitu juga jika persediaan nasi terbatas, maka salah seorang di antara ketiga anak itu harus membagi. Seperti halnya saat membagi telur, untuk anak yang membagi nasi itu, dia harus mengambil bagiannya paling belakangan. Di meja makan itu pula, kedua orang tua Anis membiasakan terjadinya dialog. Rashid dan Aliyah membiarkan anak-anak mereka mendebat atau berbeda pendapat dengan yang lain.
dalam suatu masalah. Sikap egaliter inilah yang membuat kedua adik Anis memanggil kakaknya cukup dengan panggilan Anis, tanpa membubuhkan dengan kata mas, abang, atau kakak. Akan tetapi, egaliter itu tidak berlaku dalam masalah agama. Untuk hal yang satu ini, tidak boleh ada perbedaan. Islam harus menjadi agama keluarga besar mereka. Rashid dan Aliyah lebih menekankan bagaimana anak-anak mereka menjadi orang beragama yang baik. Berkat didikan Rashid dan Aliyah yang sedemikian tangguh, anak pertama mereka, Anies Baswedan, mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Universitas Paramadina pada usia 38 tahun. Ia menjadi rektor termuda yang pernah ada di Indonesia. Kemudian, ia juga masuk dalam daftar 20 tokoh berpengaruh di dunia 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010. Menurut majalah bulanan berbahasa Jepang itu, Anies berhasil meraih kepercayaan dari masyarakat luas karena citranya yang netral serta memiliki pandangan yang berimbang. Selain itu, Anies juga mendapatkan penghargaan sebagai salah seorang Young Global Leader 2009 dari Forum Ekonomi Dunia, The World Economic Forum. Namanya disejajarkan bersama 230 orang pemimpin muda dunia yang dianggap memiliki prestasi dan komitmen kepada masyarakat, serta mempunyai potensi untuk berperan dalam memperbaiki dunia di masa mendatang. Bahkan pada April 2008, majalah Foreign Policy Amerika pernah memilih cucu dari A.R. Baswedan, salah seorang pejuang pergerakan nasional dan pernah menjadi Menteri Penerangan di masa awal kemerdekaan Indonesia ini, sebagai satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam daftar 100 tokoh intelektual dunia. Nama Anies disejajarkan dengan nama-nama top dunia, seperti Noam Chomsky, linguis Amerika Serikat, Paus Benediktus ke-16, pemimpin agama di Vatikan, Francis Fukuyama, ilmuwan politik AS, Al Gore, politisi dan aktivis lingkungan AS, Jürgen Habermas, filsuf Jerman, dan lain-lain sederet tokoh-tokoh penting dunia lainnya. Prestasi cemerlang Anies Baswedan yang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pentas dunia, sehingga membuatnya menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan dunia internasional ini tidak terlepas dari ketekunan dan keikhlasan seorang ibu dalam mendidiknya. Apa yang dilakukan oleh Aliyah adalah potret perjalanan kesuksesan seorang ibu dalam mendidik anaknya, meskipun di tengah kesibukan dan kepadatan waktu yang luar biasa. Cara mendidik anak yang diterapkan oleh Aliyah tersebut patut dijadikan contoh dan teladan bagi para ibu di era sekarang, sehingga mampu melahirkan generasi muda yang brilian. Dan pada tahun ini, Anies Rashid Baswedan adalah salah satu dari 3 calon presiden yang sudah mendaftar di KPU untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Ya, kisah sukses ini bisa menjadi contoh bagi kita semua, teman-teman.